Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya di Car Mechanic Simulator 2018. Nah, seperti yang sudah kita bahas episode sebelumnya, jadi untuk episode kali ini kita mau ngerjain satu unit ini ya teman-teman. Kita punya kerjaan Royal Crown. Untuk kondisinya sih masih cukup bagus ya teman-teman. Untuk kondisi globalnya dia sudah kilometer 125.000. Nah, di sini jadi kita disuruh melakukan pengecekan atau bisa dibilang troubleshooting pada part yang sudah mengalami kerusakan, dan juga diminta untuk melakukan penggantian oli. Yuk, kita langsung aja teman-teman biar lebih cepat. Kita pindah. Oke. Ini. Oke. Nah, jadi intinya dari pekerjaan ini adalah dia ingin melakukan penggantian spare part yang dianjurkan oleh perusahaan pembuatnya. Jadi untuk penggantian part-part yang berkala itu loh teman-teman. Cuma di sini karena partnya itu nggak terbuka, jadi kita harus cari tahu sendiri-sendiri. Yuk langsung. Tapi kali ini kita nyoba sambil denger musik ya teman-teman. Kita hidupin radionya. Kita cari yang klasik. Sekarang kita lanjut. Kita lakukan pengecekan terlebih dahulu. Biasanya sih untuk part-part yang berkala itu teman-teman ada kayak busi, kadang fan belt, filter itu juga berkala teman-teman. Tapi di sini kita sudah temukan kalau ada 4 coil yang sepertinya sih butuh penggantian teman-teman. Kita cek dulu ya. Betul. Kita buka dulu 4 teman-teman. Untuk memastikan kita masuk ke car status. Nah, ketahuan kan di sini teman-teman. Berarti benar part yang tadi sudah kita lakukan pembukaan. Yuk kita cek yang lain. Kita cek fan belt. Sepertinya fan beltnya belum bermasalah teman-teman. Kita buka dulu tensionernya. Fan belt tidak masalah. Terus kita lakukan pengecekan pada terutama filter teman-teman, karena biasanya memang filter itu yang cepat. Dan bahkan untuk penggantian berkala pun filter oli itu sering teman-teman diganti. Kita lakukan pengecekan untuk air filter, gak masalah teman-teman. Lalu kita lanjut lakukan pengecekan pada busi. Kita lihat dulu. Belum ketemu teman-teman. Kita cek lagi yang lain. Nah, biasanya itu ada penggantian timing belt teman-teman. Timing belt itu atau timing itu ada di sini. Nanti kita jelaskan. Sekarang coba kita buka dulu ya teman-teman. Kita cari tahu apakah benar timing belt. Nah, kita buka di sini sudah cukup kelihatan ya teman-teman. Ada camshaft di sini. Yuk kita buka tutup cover timingnya. Buka dulu pulinya, ada satu baut. Buka rollernya. Ada satu baut juga teman-teman, jangan lupa. Setelah itu buka water pump.
water pump ini pompa air ya teman-teman. Nah setelah itu kita lanjut buka cover timing. Cuma 4 baut teman-teman, biasanya bautnya banyak. Nah ini dia sudah ketahuan. Kita cek timing bellnya. Nah ini dia camshaft gear 20% teman-teman. Ini juga camshaft. Nah kan tadi kita sudah dapat beberapa part yang ya teman-teman, yang mengalami kerusakan karena dilihat dari kondisi fisiknya sendiri dia sudah seperti berkarat parah gitu teman-teman. Lanjut kita cek dulu. Nah ketemu teman-teman, ternyata untuk kerusakan spare partnya ada di 2 camshaft, 1 cam gear, 4 ignition, ada 2 cam gear teman-teman. Oke, kita nggak usah lama-lama, langsung kita belikan spare partnya dulu teman-teman. Kita beli dulu untuk koilnya. Koil tadi kita butuh 4. Lalu ada camshaft. Camshaft tipe biasa ya teman-teman, karena di game ini tuh banyak teman-teman, banyak macam-macam camshaft. Lalu camshaft gear. Tidak ketemu. Coba kita cek manual aja teman-teman, atau camshaft gear. Kita ganti aja gear, cam gear. Nah ini dia teman-teman, kita beli 2. Oke. Lalu ada yang kelupaan tadi teman-teman, dia minta melakukan penggantian oli. Oke, spare part sudah kita beli. Lalu yuk kita lakukan pemasangan. Kita pindah mode. Pertama kita pasang cam gear, camshaft. Nah teman-teman, jadi camshaft ini sendiri, camshaft adalah komponen yang berfungsi sebagai timing untuk atau alat bantu untuk melakukan pembukaan pada katup teman-teman. Nah, jadi di sini ada seperangkat katup teman-teman. Modelnya itu ada payung klep di dalam sini, tapi cuma tidak kelihatan. Lalu di sini ini spring valve atau pegas pegas katupnya, supaya katupnya itu ketika nanti ditekan bisa kembali teman-teman. Lalu di sini ada cover valve spring, dan juga di sini ada key spring. Jadi untuk sistem valve sendiri ada beberapa bagian teman-teman. Ada payung klep yang di sini. Lalu yang kita kelihatan di sini ini ada spring atau pegas klepnya. Lalu di sini ada cover klep. Lalu di tengahnya ada valve spring. Valve spring? Ada valve key, pengunci. Sudah kita pasang camshaftnya. Lalu kita lanjut lakukan pemasangan camshaft gearnya ya teman-teman, atau sprocketnya. Nah selesai. Lalu timing bell. Nah jadi di sini ini teman-teman ada cam gear atau gearnya camshaft, dan juga ada timing bell.
Nah, cam gear ini memiliki fungsi sebagai alat bantu untuk melakukan pemutaran pada camshaft ini teman-teman. Nah, si cam gear ini terhubung dengan nih, di sini ada crankshaft. Nah, di crankshaft ini ada gearnya teman-teman. Nah, jadi gearnya gearnya crankshaft itu terhubung sama gearnya camshaft. Supaya apa? Supaya perputaran antara crankshaft dan camshaft itu sesuai dengan timing yang dibutuhkan. Sehingga ketika piston bergerak ke arah mana, posisi klep juga sesuai. Ketika dia harus buka, dia buka. Ketika dia nggak perlu terbuka, dia nggak terbuka teman-teman. Alat penghubungnya ini namanya teman-teman timing bell. Timing bell adalah alat yang berfungsi untuk menghubungkan cam gear dan crankshaft gear, atau kalau bahasa biasanya sprocket. Oke, kita tutup. Setelah kita lakukan penutupan, kita pasang cover head. Jangan lupa bautnya teman-teman. Oke, selesai. Kita lakukan pemasangan busi. Setelah busi, pasang koilnya teman-teman. Untuk tipe kendaraan EV biasanya satu koil untuk satu busi teman-teman. Untuk tipe kendaraan EV atau yang tipe baru teman-teman. Tapi kalau untuk tipe-tipe lama, dia pakai distributor teman-teman. Jadi dari distributor, di dalamnya ada rotor. Rotor itu nanti terhubung sama kuningan pada distributor. Pada distributor terdapat kabel koil. Jadi satu distributor untuk melakukan pengapian di semua silinder. Kita pasang. Jangan lupa untuk fan bell-nya. Oke, sudah selesai. Tadi filter kan kita buka, kita pasang kembali. Jangan lupa ada klipnya teman-teman. Beberapa kendaraan ada yang klipnya 4, klipnya 2, macam-macam teman-teman. Tergantung tipe kendaraannya sih. Oke, untuk ini sudah selesai. Untuk bagian engine juga sudah selesai. Kita cek dulu untuk pekerjaan utama. Sudah selesai semua teman-teman. Sekarang tinggal kita lakukan penggantian oli. Kita angkat dulu kendaraannya. Kita angkat. Ini dia untuk alat drain oilnya. Kita pindah ke car lift. Nah, selesai. Ini teman-teman untuk baut. Ini bautnya teman-teman. Baut untuk melakukan pembuangan oli. Oke, kita lakukan. Nah, keluar olinya teman-teman. Selesai. Kita kembalikan. Lalu kita turunkan lagi. Kendaraan sudah turun. Kita lakukan pengisian oli.
Oke, kelebihan teman-teman. Setelah dilakukan pengisian oli, jangan lupa kita lakukan pengecekan pada dipstick. Nah, ini dia. Di sini ada level max. Maxnya ini sudah cukup teman-teman. Lalu di bawah max itu ada min. Min itu artinya batas minimum, max batas maksimum. Jangan terlalu kurang, jangan terlalu lebih teman-teman. Kalau lebih juga pengaruhnya ke engine dia jadi lebih berat. Oke, sudah selesai semuanya. Kita tutup. Kita turunkan. Nah teman-teman, semua job sudah selesai. Jadi tadi kita review kembali ya teman-teman. Pertama, kendaraan ini masuk ke bengkel kita dan si pemilik menginginkan melakukan penggantian spare part sesuai ketentuan dari pabrikan. Apalagi kilometer sudah 125.000 ya teman-teman. Setelah dilakukan pembongkaran, pengecekan, ditemukan 2 buah camshaft yang bermasalah, yang mungkin lifetime teman-teman. Lifetime-nya itu sudah jauh, sudah terlalu lama digunakan, memang perlu penggantian. Ditemukan 2 buah camshaft, 2 buah cam gear reaksi camshaft ini, dan 4 buah koil pengapian. Kita bahas satu-satu. Camshaft adalah komponen yang berfungsi sebagai buka dan tutupnya katup pembakaran dan pembuangan sesuai dengan timing. Timing itu artinya waktunya dia buka, waktunya nutup, dia nutup. Karena pada kendaraan namanya katup atau klep itu tidak selalu terbuka dan tidak selalu tertutup. Lalu ada cam gear. Cam gear ini adalah gearnya si camshaft itu teman-teman. Jadi fungsinya cam gear itu adalah alat bantu agar si camshaft ini bisa berputar. Nah, si cam gear ini nanti terhubung dengan timing belt atau timing chain tergantung tipe kendaraan, dan dia terhubung dengan putaran pada crankshaft. Setelah cam gear kita menemukan 4 buah coil. Nah, coil ini sendiri adalah suatu alat atau komponen yang berfungsi merubah tegangan 12 volt dari baterai menjadi 12.000 volt atau mungkin lebih, yang nantinya besaran tegangan itu yang berfungsi sebagai pembakaran teman-teman. Jadi nanti dari pengubah besar tegangan itu akan terjadi percikan bunga api. Percikan bunga api yang menyebabkan terjadinya ledakan pada ruang bakar atau usaha pada ruang bakar. Sudah selesai semua untuk pekerjaan ini. Kita finish order teman-teman. Oke, terima kasih sudah menemani saya untuk melakukan pengerjaan pada unit tadi teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe supaya kita bisa semakin berbagi wawasan teman-teman. Semoga makin bermanfaat. Semoga banyak teman-teman kita yang lain yang jadi lebih mengerti tentang otomotif. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.